mukjizat sertai tiap langkahku. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini di dalam ibadah online. Mari kita sama-sama siapkan hati dan hidup kita untuk boleh bersama-sama kita menaikkan puji-pujian, untuk boleh kita menikmati ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami, para jemaat-Mu ya Bapa, untuk boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah secara online ini ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, urapan-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Bapa. Kami percaya melalui ibadah online ini juga Tuhan, Engkau sanggup dan Engkau mampu ya Bapak mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak, sehingga melalui ibadah ini banyak kami yang dikuatkan, banyak kami yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Ku mau hidup dalam-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau turut kehendak-Mu ya Yesus. Haleluya Bapa. Ku mau puji nama-Mu Tuhan. Ku mau menyenangkan hati-Mu. Ku mau sembah nama-Mu yang kudus. Terpujilah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Engkau mulia Bapa. Engkau Allah yang bertakhta. Engkau Allah yang dahsyat. Glory, glory bagi-Mu. Hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Dan biarlah segala apa yang kami lakukan Tuhan benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita buat lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Ini kami Tuhan, setiap kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan, kami percaya urapan dan lawatan tetap sama dulu sekarang sampai selamanya dimanapun kami berada Tuhan.
Karena itu Tuhan, penuhi dan kuasai setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, melalui urapan-Mu Tuhan, boleh benar-benar sampai pada kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi hal yang boleh menyenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kalau ibadah pada hari ini sangat istimewa, karena ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Sebab itu, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita. Kita biar mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita semua kekuatan iman di dalam kita menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya ajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ke-6. Kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini, maka diceritakan bahwa pada saat itu Israel sedang dilanda dengan kelaparan. Kelaparan bukanlah masalah baru bagi manusia. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa, manusia sudah dibelit oleh masalah ini. Meskipun sudah banyak usaha dibuat untuk mencukupi kebutuhan manusia, tetapi kelaparan terus berlangsung. Dari Taman Eden sampai dengan zaman modern sekarang ini, kelaparan selalu datang menyerang hidup manusia. Adam dan Hawa mendengar bujukan daripada ular untuk makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, juga karena lapar. Maksudnya, mereka tidak kenyang kalau hanya menjadi gambar daripada Allah. Mereka mau lebih daripada itu. Menjadi gambar Allah tidak cukup. Mereka mau menjadi seperti Allah. Cerita tentang kelaparan dan upaya manusia untuk mengatasinya muncul dalam pembacaan kitab hari ini. Kisah mengenai tempat kelaparan itu terjadi cukup mengejutkan bagi kita semua. Dan dengan tidak malu-malu, Alkitab mencatat bahwa hal itu terjadi di Bethlehem, yang artinya rumah roti. Kelaparan itu sangat mengerikan. Sampai-sampai di rumah roti tidak ada roti.
Penyebab dari kelaparan tidak disebutkan di sini, tetapi sangat pasti hal ini berhubungan dengan kehidupan beragama orang-orang Israel pada saat itu. Menurut pasal yang pertama ayat yang ke-1 tadi, bencana itu terjadi pada zaman para hakim-hakim Israel memerintah. Sejalan dengan teologi kitab Hakim-Hakim, maka Allah menghukum Israel dengan berbagai-bagai bencana yang datang silih berganti. Maksudnya adalah untuk memanggil bangsa itu kepada pertobatan dan kepada perendahan diri. Nah, cerita ini sangat menarik ketika kita melihat upaya manusia mengatasi persoalan ini. Banyak orang pasti mengungsi dari bahaya kelaparan itu. Tetapi hanya satu keluarga saja yang disebutkan, yaitu keluarga Elimeleh. Elimeleh mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion untuk menyelamatkan diri dan mereka pergi ke Moab. Mereka berasal dari tanah Yehuda. Dan kalau kita memperhatikan arti dari nama Elimeleh dan Naomi, ada satu nama yang sangat bagus. Elimeleh artinya Allah adalah raja, sedangkan Naomi berarti indah atau menyenangkan. Nah, kalau nama suami istri ini disatukan, maka lahirlah sebuah pengakuan iman yang sangat indah. Karena Allahku adalah raja, maka hidupku indah dan menyenangkan. Indah bukan? Tidak ada yang lebih indah dalam hidup sebuah pernikahan selain memperoleh anak-anak. Elimeleh dan Naomi dikaruniai keindahan itu. Mereka memperoleh 2 orang anak laki-laki. Nah, hal ini diakui oleh Naomi di kemudian hari ketika dia pulang ke Bethlehem dari pengungsiannya di Moab. Dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-21, Naomi berkata, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku." Hidup keluarga Elimeleh ketika masih di Bethlehem dipenuhi dengan keindahan. Allah adalah raja keluarga itu. Mereka memang mengalami kelaparan yang dahsyat, tetapi dibandingkan dengan keindahan yang mereka terima dari Tuhan, itu tidak seimbang. Mereka diisi penuh oleh Allah selama masih berada di Bethlehem. Selama mereka mengandalkan Tuhan sebagai raja dalam hidup dan rumah tangga mereka, mereka selalu dicukupi oleh Tuhan. Tetapi kemudian selanjutnya sangat menyedihkan. Elimeleh mengajak istri dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah perjanjian. Melepaskan diri dari persekutuan umat Allah, dan mereka mengembara jauh dari Allah yang sudah mendandani mereka dengan keindahan dan kepenuhan hidup mereka. Mereka mengungsi, dan itu bukanlah hal yang baru sama sekali. Bapak leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, juga pernah membawa keluarga mereka pergi mengungsi ketika kelaparan menimpa tanah Kanaan. Mereka mengungsi ke Mesir. Apa yang Elimeleh perbuat tidak lain adalah mencontoh atau meniru tindakan daripada bapak leluhurnya yang disebut sebagai bapak segala orang beriman. Nah, dibanding dengan pengalaman bapak leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, keputusan Elimeleh ini patut diacungi jempol. Tetapi segera akan menjadi jelas bahwa ada perbedaan antara apa yang Elimeleh dan Naomi lakukan dengan yang Abraham, Ishak, dan Yakub lakukan. Elimeleh dan keluarganya pergi dari Israel ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kata pergi dari Bethlehem bisa diartikan secara jasmaniah dan juga secara rohaniah. Secara rohaniah, hal itu berarti mereka meninggalkan Allah perjanjian untuk beribadah
kepada Kamos, yaitu dewa daripada orang Moab, yang oleh para nabi disebut sebagai badut, punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Pergi dari Bethlehem berarti juga keluar dari rumah roti kehidupan untuk mendapatkan roti di negeri asing atau di negeri orang lain. Saya jadi ingat perumpamaan anak yang terhilang. Selama anak ini hidup di rumah bapaknya atau tinggal bersama-sama dengan bapaknya, hidupnya selalu berkecukupan. Roti dan anggur, pakaian dan ketenangan hidup, semuanya diberikan bapak kepadanya. Tetapi datang waktu di mana sang anak ingin lepas dari pengawasan bapaknya. Ia tidak puas mempunyai seorang bapak yang baik dan murah hati. Ia ingin mencari bapak yang lain. Ia ingin hidup dan mengatur dirinya sendiri menurut kehendaknya sendiri. Maka rumah bapak ditinggalkannya untuk menetap di kandang babi. Sungguh suatu gambaran hidup yang sangat ironis. Nah, hal yang sama kita dengar juga dalam kisah tentang manusia di Taman Eden. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan mendandani mereka dengan segala yang baik. Kepadanya diberikan Taman Eden, di mana manusia hidup berbahagia. Hidup berbahagia karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah ada sebagai raja, maka semuanya indah, semuanya menyenangkan. Tetapi manusia tidak ingin Allah menjadi rajanya. Ia ingin jadi raja bagi dirinya sendiri. Ia meninggalkan Taman Eden untuk tinggal di atas tanah yang sudah dikutuki oleh Allah. Makanan yang disiapkan Allah secara cuma-cuma ditinggalkannya. Sebagai gantinya, manusia harus mencari makanan bagi dirinya di tanah yang penuh dengan semak dan duri. Itulah yang juga dilakukan oleh Elimeleh dan keluarganya. Ia tidak ingin terus hidup dalam naungan Allah sang raja itu. Ia pergi ke tempat lain, di mana ia bisa menjadi raja atas dirinya sendiri. Tak ubahnya pada zaman sekarang, kita juga banyak bertemu dengan orang-orang yang pergi dari rumah Bapa. Mereka berpetualangan dan mencari hidup di mana mereka bisa melakukan apa saja, menjadi raja atas dirinya sendiri. Kita juga banyak bertemu dengan orang-orang yang sama sekali memutuskan hubungannya dengan gereja dan juga dengan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, banyak orang tidak ingin terus hidup dalam kuasa dari pemerintahan Allah. Mereka memutuskan untuk pergi jauh daripada Allah. Banyak juga orang yang mundur. Bahkan mereka yang sudah pernah ikut mengecap roti kehidupan tidak lepas dari cobaan ini. Elimeleh pergi dari rumah yang penuh roti kehidupan untuk mencari roti di tempat yang lain. Sungguh menyedihkan. Sebuah keputusan yang menunjuk kemunduran, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena kemauannya sendiri. Elimeleh pergi dari rumah roti untuk mencari roti di Moab. Ia meniru apa yang pernah dibuat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi apa yang Elimeleh dan bapak leluhurnya perbuat, jelas sekali perbedaannya. Sebaliknya, memperoleh berkat, Elimeleh mendapatkan kemalangan. Abraham, Ishak, dan Yakub dikaruniai berkat yang berlimpah-limpah di negeri yang mereka tuju. Mereka memperoleh kekayaan yang besar. Tapi sebaliknya, keluarga Elimeleh kehilangan semua miliknya. Keinginannya untuk hidup lebih baik di Moab, tetapi yang diperolehnya adalah maut. Hal ini sungguh sangat menyedihkan sekali. Bapak leluhur Elimeleh mengungsi
dengan tangan kosong, tetapi mereka pulang dengan tangan yang penuh. Sedangkan Elimelech sebaliknya, pergi dengan tangan yang penuh dan kemudian tidak pernah bisa pulang kembali. Abraham, Ishak, dan Yakub dipaksa keluar dari negeri tempat mereka tinggal karena Allah mendatangkan tulah ke atas negeri itu. Sebaliknya, istri Elimelech terpaksa pulang dari negeri Moab karena telah bertubi-tubi datangnya tulah ke atas diri dia dan keluarganya. Kita mungkin heran dan bertanya, kenapa bisa begitu? Mengapa Allah nampaknya berlaku tidak adil kepada Elimelech? Ia menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi meninggalkan keluarga Naomi. Jawaban yang kita peroleh dari kitab ini juga mengejutkan sekali. Banyak hal pahit diizinkan Allah menimpa keluarga ini, karena Allah mau menyadarkan kepada mereka akan kesalahan-kesalahan yang mereka telah lakukan. Bapak leluhur Israel mengungsi saat ada kelaparan atas perintah Tuhan. Mereka berangkat dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya, Elimelech dan Naomi pergi karena mereka tidak puas dengan Tuhan Allah. Mereka tidak lagi percaya kepadanya. Mereka pergi dalam pembangkangan terhadap Allah yang Maha Kudus. Mereka tidak ingin taat kepada yang Maha Kuasa. Mereka tidak ingin lagi mengandalkan Allah sebagai penebus dan juru selamat mereka. Mereka bahkan mencari penebus yang lain. Bencana demi bencana yang terjadi di Israel pada masa hakim-hakim juga disebabkan oleh karena Allah dengan maksud untuk menyadarkan Israel akan kekerasan hatinya. Melalui bencana itu, Allah memanggil umatnya untuk hidup dalam pertobatan dan penyerahan diri. Hal ini tidak dikehendaki oleh Elimelech sekeluarga. Mereka memilih untuk membelakangi Allah. Daripada tunduk kepada Allah, lebih baik menjauhinya. Mereka tidak ingin lagi menjadikan Allah raja daripada hidup mereka. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukan Allah yang tidak adil, melainkan Naomi lah yang tidak berlaku adil terhadap Allah. Abraham, Ishak, dan Yakub mengungsi ke Mesir sama sekali tidak dengan maksud menjauhkan diri dari Allah. Mereka pergi atas perintah Allah. Ia tetap menjadi raja dalam hidup mereka. Allah yang menentukan kemana mereka harus pergi. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-46 ayat 1 sampai dengan yang ke-4 mengatakan bahwa Yakub menyempatkan diri bertemu dengan Tuhan Allah, dan dia memohon berkat dan pimpinan Allah atas keputusan yang dibuatnya. Yakub mempertaruhkan keputusan yang diambilnya dalam ketaatan kepada kehendak Allah dan firman-Nya. Nah, hal ini tidak dilakukan. Kita tidak dengar dari Elimelech dan Naomi. Elimelech dan Naomi tidak hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mereka menolak identitas mereka sebagai orang Yehuda, yang artinya orang yang bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka lebih senang menjadi orang yang mengkhianati Allah. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup mereka. Mereka pergi begitu saja meninggalkan Bethlehem. Mereka tidak membutuhkan Allah. Persoalan hidup yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, mereka pecahkan sendiri. Allah yang adalah raja daripada mereka tidak diperdulikan lagi. Mereka mengambil satu keputusan penting di luar sepengetahuan Allah. Karena itu, apa yang mereka alami tidak indah dan menyenangkan, tetapi justru kepahitan yang ada di dalam hidup mereka. Jadi bukan Allah yang mendatangkan kepahitan, tetapi justru mereka sendirilah yang membuat hidup mereka
pahit dan getir, karena mereka tidak ingin berlindung di bawah kasih dan kuasa Allah. Taat pada Allah atau pada tradisi, ini adalah merupakan tema yang muncul dari bacaan kita tadi. Tradisi baik untuk kita pelihara, tetapi tidak selalu berguna untuk kita tiru. Sebuah jalan keluar yang baik pada masa lalu tidak mungkin tepat pada masa sekarang ini. Apa yang kita anggap cocok untuk kebutuhan hari kemarin tidak berarti cocok untuk hari ini dan untuk besok. Hal yang baik bagi si A belum tentu baik bagi si B. Kita tidak mungkin memakai pola yang sama untuk semua orang. Ini kita lihat dalam cerita Elimeleh dan bapak leluhurnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat kedua-duanya mengungsi untuk menghindari kelaparan. Tetapi bapak leluhurnya tertolong, sedangkan keluarga Elimeleh binasa di negeri asing. Apa yang membuat usaha kita berhasil? Di dalam kita mengatasi sesuatu, keberhasilan itu tidak terletak pada model yang sudah ada, tetapi keberhasilan itu dapat kita peroleh pada ketaatan kita kepada Allah. Elimeleh dan keluarganya mengira dengan meniru Abraham, Ishak, dan Yakub, maka mereka akan selamat. Mereka lupa bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub memilih mengungsi karena mereka taat kepada perintah Allah. Yang membuat Abraham, Ishak, dan Yakub lepas dari malapetaka kelaparan di dalam pengungsiannya. Bukan pengungsiannya, tetapi ketaatan pada Allah di dalam pengungsian itulah yang menyelamatkannya. Nah, ini merupakan satu pelajaran yang berharga bagi kita semua. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua mempunyai masalah di dalam hidup dan kemudian kita berusaha untuk memecahkannya, ingatlah bahwa jika pemecahannya itu dicari di luar Tuhan, maka kemungkinan besar pemecahannya itu bukan pemecahan, tetapi akan menciptakan masalah baru bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita memang perlu berupaya. Kita memang harus berusaha untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi kalau hal itu dilakukan di luar Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan jatuh dalam persoalan baru yang justru akan lebih buruk dari sekarang. Naomi minta dipanggil Mara karena banyak hal pahit yang dia alami di luar Tuhan. Tetapi setelah dia kembali mengandalkan Tuhan, setelah dia kembali menjadikan Allah sebagai rajanya, ada kebahagiaan baru. Nah, hal ini juga yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, asal kita mau bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita juga hari ini akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah saat sekarang ini kita kesampingkan dulu kesibukan-kesibukan kita. Mari kita pusatkan hati kita, pikiran kita kepada Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini kalau ada di antara kita yang sudah meninggalkan Tuhan, seperti Elimeleh dan Naomi, kita sudah tidak melakukan lagi petunjuk-petunjuknya, apalagi perintah-perintahnya. Kita sudah lagi jarang untuk berdoa, bersekutu dengan Dia. Bahkan kita sudah malas,
tidak suka lagi untuk membaca Alkitab. Bahkan kita sudah tidak suka lagi, tidak bergairah lagi untuk beribadah kepadanya. Kita tinggalkan rumah roti kehidupan, lalu kita mencari roti di tempat yang lain. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak lagi menjadikan Allah Raja dalam kehidupan kita. Allah yang adalah Raja dalam hidup kita sudah kita tidak pedulikan lagi. Kita maunya berjalan menurut kehendak diri sendiri. Tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau hidup kita akan penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Karena kalau kita tidak lagi berlindung di dalam kasih dan kuasa-Nya, kita akan mengalami hal-hal yang seperti Elimelekh dan Naomi. Saat ini, dalam perjamuan kudus ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku. Tuhan, dengarkanlah keluh kesahku. Bawa aku kembali kepadamu. Ampuni dosa dan kesalahanku. Sekarang aku mau kembali, agar berkat dan kemurahan-Mu menjadi bagianku lagi. Mulai saat ini, Tuhan, kembalilah menjadi Raja dalam kehidupanku. Hati ini adalah tempat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bisakah kita mengatakan itu kepada Tuhan? Dan biarlah Tuhan mendengar doa kita, dan kita mau kembali datang kepada Tuhan dan menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita. Syukur, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuannya. Kita ambil roti kita dan kita angkat roti kita di tangan kita. Dan kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ambil cawan yang berisi anggur. Dan kita dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah satu persekutuan di dalam darah Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, sehingga kami yang sering tersesat, kami yang sering tidak setia, kami yang sering undur daripada-Mu, Tuhan, Engkau selalu berkenan untuk memanggil kami kembali. Engkau selalu mengingatkan kami kembali
agar kami tidak lari daripadamu, agar kami tidak meninggalkan rumah roti kehidupan kami, dan kemudian kami beralih kepada yang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, karena dengan tangan yang penuh dengan kasih, Engkau selalu menerima kami. Pengampunan Engkau selalu berikan kepada kami. Dosa-dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni, sehingga kami kembali layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami mau buka hati kami. Masuklah dalam hidup kami Tuhan, dan jadilah Raja dalam kehidupan kami, supaya berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu boleh ada selalu tinggal di dalam hidup kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami jauh daripada-Mu Tuhan, maka kepahitan, kegetiran itu yang selalu mengiringi kami. Tetapi dekat dengan Engkau, kembali kepada-Mu, maka hidup kami akan tenang dan damai, karena Engkau adalah Allah, batu perlindungan bagi kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu, dan kami percaya bahwa berkat firman-Mu telah kami terima, dan hari ini kami tidak mau mundur lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembali kepada-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, turunkanlah berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, mengiringi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam ibadah kita di lain kesempatan. Puji Tuhan. Genggamlah tanganku yang indah, tuntunlah langkah kaki yang enggan melangkah dalam ribaan kasih-Mu. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau berkanjang.
kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat Engkau bekerja. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku, indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion,